Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Determinan Gagal Tumbuh pada Anak Stunting di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Yang menjadi latar belakang penelitian ini kami lakukan, yang pertama adalah di dunia angka kejadian stunting ini masih cukup tinggi, mencapai 22,2%. Kemudian juga kita lihat di Indonesia angka kejadian stunting itu juga masih cukup tinggi, 29,6%. Kemudian Lampung sendiri merupakan urutan ke-10 tertinggi angka kejadian stunting. Kita lihat di daerah Lampung Tengah merupakan urutan pertama tertinggi angka kejadian stunting mencapai 52,7%. Wilayah Lampung Tengah yang tertinggi angka kejadian stunting itu merupakan Desa Tanjung Rejo, di mana angka kejadian stuntingnya yang paling tinggi dibandingkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana determinan gagal tumbuh stunting pada anak di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui determinan gagal tumbuh pada anak stunting. Kemudian penelitian ini kami lakukan selama 3 bulan, dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Manfaat penelitian tentunya kami harapkan sebagai referensi bagi pengampu kepentingan dalam menyusun rencana aksi yang dapat diimplementasikan dalam rangka mempercepat pencapaian target Renstra untuk pihak BKKBN sampai dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Selanjutnya juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja, program, dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam menurunkan angka kejadian stunting. Penelitian ini jenisnya adalah kuantitatif, desain analitik, pendekatan case control. Populasinya adalah anak yang menderita stunting dan yang tidak stunting beserta ibu balitanya berjumlah 40 orang untuk stunting dan 40 orang untuk yang tidak stunting. Variabel penelitian ada 8 variabel yang independen, panjang badan lahir, berat badan lahir, pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun, status imunisasi, jarak kehamilan, jumlah anak, maupun status ekonomi. Kemudian dependennya adalah kejadian stunting. Alat ukur yang kami gunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner untuk determinan stunting, prosedur penelitian melalui tahapan yang diawali tentunya kami menggunakan informed consent dan tahap-tahapan penelitian sesuai dengan SOP. Lalu setelah itu dilakukan pengolahan data dengan tahapan editing, coding, processing, dan cleaning. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data mulai dari analisis univariat, bivariat menggunakan uji chi-square, dan dilanjutkan dengan analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Selanjutnya hasil penelitian dari 8 variabel ini pada kelompok kasus untuk panjang badan lahir itu yang banyak pada pendek 90,0%, kemudian kita lihat berat badan lahir tidak BBLR 80,05% yang kelompok kasus. Kemudian kita lihat ASI eksklusif, tidak eksklusifnya 60,0% untuk kelompok kasus. Kemudian yang ASI mencapai 2 tahun, tidak sampai 22 tahun, mencapai 68,5%. Status imunisasi tidak lengkap, itu lebih rendah daripada yang lengkap. Yang lengkap mencapai 65,0%. Kemudian jarak kelahiran yang dekat 62,5%, jumlah anak banyak 65,0%, status ekonomi itu banyak terjadi pada status ekonomi rendah 90,7% untuk kelompok kasus. Kemudian pada analisis bivariat dari 8 variabel yang diteliti ternyata ada satu variabel yang tidak berpengaruh terhadap angka kejadian stunting, yaitu berat badan lahir. Selanjutnya dilakukan analisis multi, di mana didapatkan variabel status ekonomi yang merupakan
paling dominan berpengaruh terhadap kejadian stunting, di mana OR-nya mencapai 7,883 dengan p-value 0,045. Saran penelitian ini di mana bagi pihak BKKBN dan institusi lain tentunya diharapkan dapat memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat lebih dalam lagi atau lebih intensif lagi terhadap masyarakat mengenai stunting serta diperlukan intervensi fokus kesehatan ibu dan anak untuk mengurangi faktor risiko yang mengalami stunting. Kemudian saran kepada ibu balita diharapkan juga dapat keluarga yang mempunyai balita serta anak di bawah 5 tahun diharapkan mencermati gizi anaknya di kala 1000 hari awal kehidupan, yang ini merupakan paling utama buat anak yang lahir dengan panjang, lahir pendek, agar supaya tidak menghadapi kejadian stunting. Demikian hasil penelitian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.